Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Naik spek ke Aerox, cuman aku nggak suka. Ini spion lagi in banget sekarang. Kalau untuk Lexi nggak ada velg om. Oh, yang aftermarket nggak ada? Nggak ada. Menurutku modif Lexi itu flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman kita ada inspirasi modifikasi khusus teman-teman yang punya motor Lexi. Nah, ini motornya elegan banget, proper, tapi sudah juga di-upgrade di beberapa part sehingga makin fungsional. Nanti kita langsung korek ke ownernya ubahan apa yang telah dilakukan dan mungkin sedikit alasan kenapa diberi nama unik juga, plus alasan memilih Lexi. Tapi sebelum itu ya teman-teman, aku kasih sedikit informasi jika di channel ini ada informasi modifikasi, ada ragam lifestyle dan juga informasi otomotif terbaru yang ada di tanah air. Kamu bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita sedikit b-roll Lexi warna merah ini. Oke teman-teman, di sebelah aku sudah ada ownernya si Red Sis ini. Jadi kita bahas sambil santai, sambil ngabuburit lah ya. So, mungkin yang pertama kita kenalan dulu sama ownernya. Halo, apa kabar Bli? halo, balik, baik. Boleh kenal dikit Om, nama dan kegiatan sehari-hari sebagai apa sih Om? Halo, nama saya Adit. Kegiatan sehari-hari saya lebih ke banyak konten kreator juga. Kayak gini, ngurusin sosial media sama brand orang lain lah, berpesan gitu. Okay. Ya, buat hariannya. Nah, sekarang ke motornya Om. Ini kan Lexi, ini tahun berapa sih Om dan alasan pilih Lexi kenapa Om? Ini Lexi belum nyampe setahun ya bulan ini. Baru tahun kemarin gitu. Nah, 2021 tipe Lexi S yang tertinggi. Oke. Belum tertinggi, ada yang lagi tapi ABS. Oh, yang Prestige itu? Bukan, sama, cuman beda ABS doang. Oh, okay. Ini nggak ABS. Wow. Kenapa beli ini? Padahal waktu beli pas mau milih ini tuh pilihannya tuh lagi banyak Om. NMAX baru keluar, Aerox baru keluar kan. Cuman kita kan, saya di sini perantau ya dari Jakarta. Mikirnya buat keharian Om. Tapi pengen yang mesinnya speknya kayak 11-12 sama NMAX Aerox. Tapi buat harian bisa kayak ada space barang lah gitu. Oke, deknya rata. Ya, gitu. kalau NMAX Aerox kan saya udah pernah nyoba lah gitu ya. Cuman buat harian tuh kayak naruh barang, beli galon ya gitu kan. Benar, susah gitu. Cuman ya masih pengen, kalau ini kan dia mesinnya kan sama gitu. Pengen udah VVA juga. Pengen upgrade ke Aerox, tinggal nambah dikit lagi bisa spek Aerox gitu. Nah, makanya milih Lexi gitu. Oke, fungsional lah, lebih fungsional banget ya. Siap. Nah, dari ubahannya nih Om, ini aslinya warna apa? Kemudian ini warnanya kayak red Ferrari, bener atau enggak, atau nanti diceritain Om. Ini warnanya diapain Om? Ini warna aslinya masih sesuai dengan Om. Fungsional banget. Jadi aslinya itu merah Dove. Oke. Dinaikin ke, aku kurang tahu ini merahnya bukan merah Ferrari juga, karena ini dia lebih ke orange. Kalau merah Ferrari lebih ke merah kuat di merah. Jadi motor ini kalau sunset ya, kalau agak sore itu motornya jadi oranye. Kalau malam agak kena lampu dia agak ngeping dia. Jadi waktu itu aku karena ngerti desain lah ya gitu. Jadi aku cuma kasih sampel warna ke orang catnya. Pokoknya aku nggak mau tuh warnanya tuh kayak gini gitu. Oh, jadi ngedove dulu jadinya glossy kayak gini. Iya, dinaikin ke glossy. Oke. Ngecatnya di mana Om? Oh, ngecatnya itu ada di Imam Bonjol, namanya Sahabat Repaint. Sahabat Repaint. Yes. Wah, saya baru kenal nih. Baru kenal. Budget banget. Range harga kayak segini. Range-nya aja. Untuk body sama velg. Ini soalnya sama. Oh, sama sekalian. Body sama velg 1 juta. Oke. Lebih dikit siap. Tapi nggak gede-gede banget. Oke. Nah, sekarang ke modifannya Om. Ngomongin velg tadi, ini udah berubah. Bisa diceritakan pakai produk apa? Kayak ini lebih banyak palang dan lain-lain. Untuk velg ini pakai Virosi tapi punyanya Mio Sporty.
Oke, jadi lebih kecil atau bagaimana? Untuk lebarnya sih dia lebih kecil daripada Lexi, cuman ubahannya yang banyak Om. Oh. As roda belakang ini udah di custom. Jadi untuk bagian ke velgnya itu ke Mio, ke gearboxnya itu masih ori Lexi. Jadi dibikin ulang, apa sih namanya itu, dibubut ulang lah gitu. Nah untuk bagian depannya itu juga itu dibikin adapter supaya bisa kepasang cakram sama sensornya. Sensor kecepatan itu. Iya, sensor kecepatannya. Bisa nggak pakai juga, cuman ya kita kan ngejar fungsional juga lah, jadi dipasang lah depannya biar aman gitu. Itu di mana ngerjainnya Om? Untuk adapter ini saya mesannya di Jakarta Om. Ada ya kalau mungkin di Bali ini sesuatu yang baru lah ya gitu untuk main PNP-an gitu. Kalau di ibu kota kan mereka udah biasalah main las-las bubut kayak gitu. Jadi ini mesannya di Jakarta, tapi untuk pemasangannya di sini di Lancar Jaya. Di Lancar Jaya. Sama beli velg di mereka juga. Kenapa Om pilih velg ini? Kenapa yang nggak langsung punyanya Lexi gitu? Nggak ada yang motifnya gini atau bagaimana? Kembangannya nggak cocok atau gimana? Kalau untuk Lexi nggak ada velg Om. Oh, yang aftermarket nggak ada? Nggak ada. Wah. Kalau aftermarketnya itu naik spek ke Aerox. Cuman aku nggak suka gede yang gede-gede kayak gitu. Masalah juga belum ganti segitiga kan, beli spek berulang gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi solusinya itu gimana ya? Menurutku modif Lexi itu menurutku susah. Karena otak harus muter. Karena aftermarketnya dikit banget. Adapun juga itu palingan punyanya kakaknya Aerox gitu. Untungnya dia sama speknya kan gitu. Jadi aku waktu itu sempat pengen beli velg Aerox, cuman ngelihat looks-nya yang terlalu besar itu nggak suka kan gitu. Karena aku suka yang lebih simple lah gitu, tapi nggak yang terlalu kecil kayak Ring 17 juga, cuman bener. Masih oke gitu buat dipakai harian gitu. Jadi karena ngekeracun TikTok nih, di TikTok tuh ada tuh Aerox tuh, dia pakai velg Vario awalnya, pakai velg Vario. Cuman aku hubungin bengkelnya, ternyata ada solusi yang lain, yaitu Mio. Kalau Aerox ternyata lebih ribet. Soalnya harus bubut di velg lebih banyak bubut-bubutannya, dan aku mikir waktu itu karena ini motor harian, dipakai jauh, pakai touring gitu juga kan, takutnya nggak safety. Jadi makanya pakai velg Mio, karena untuk bagian belakang itu karena keluarga Yamaha ya, jadi dia udah center Om. Kalau pakai Vario dia harus bubut velg, bubut crankcase, banyak bubutannya. Lumayan dong ya. Cuman asnya sama. Asnya sama, menang di itu doang, nggak beli as tapi ngorbanin crankcase. Aku mending beli as daripada ngorbanin crankcase sama velg. Kayaknya kita nggak tahu juga velgnya kuat apa enggak. Nah makanya ambil Virosi Palang 8 karena Palang 8 ini lagi in banget sih. Lagi rame. Berarti ini udah riset kemana-mana dong ya ganti velg? Udah 3 bulan mikirnya. Ini cuman ya masih ada lagi sih pengen, soalnya kan Mio ini banyak ya. Ini Mio Sporty soalnya. Mio Sporty ini kan udah dari 2005 kan udah ada tuh. Jadi velgnya itu kan macam-macam. Iya, banyak model dan banyak gitu. Malahan ada beberapa velg yang lagi saya cari nih buat project kedepannya. Cuman velgnya termasuk langka. Adapun ternyata udah di harga kepala 3. Wah, kalau ini berapaan? Ini 1,2. Itu udah naik juga. Wow. Dulunya cuma 800. Udah naik lagi. Pokoknya semua barang motor Mio naik. Iya, nih Mio itu luar biasa. Mio lagi mahal-mahal sekarang ya. Iya, pantas teman-teman di Bali itu rata-rata naiknya ke Aerox. Iya, ke Aerox rata-rata. Karena Aerox termasuk gampang dan budgetnya lebih murah daripada ini. Kalau ini lumayan. Iya, rubah segitiga, belakangnya juga rubah itu, swing armnya juga diganti jadinya. Kalau Aerox? Iya. Kan dia pakai double sus. Enggak, kalau Aerox enggak perlu ubah-ubah Oh, enggak perlu ya? Cuma segitiga doang. Oh, segitiga. Kalau belakang dia udah plek. Oh ya, kecuali pakai double sus ya? Enggak, bisa nggak pakai double sus? Oh, bisa juga? Bisa juga. Oh. Kalau pengen double sus baru berganti armnya Aerox. Jadi ya fungsional ya bisalah ganti-gantian sama Aerox kalau Lexi ini. Sama banget. Siap. Semua ya. Nah, tadi velg berarti di repaint juga putih ya? Di repaint putih. Aslinya itu warna dark grey gitu, abu-abu gelap, cuman looks-nya kurang dapet. Orang malah nggak kelihatan, jadi kalau pas ganti putih biar lebih kelihatan. Iya benar. Soalnya Virosi juga ada warna putih, cuman karena itu udah susahnya nyari barangnya lagi, ya mau nggak mau ambil yang ada dulu. Yang penting ntar masalah repaint belakangan gitu, daripada barangnya nggak ada. Iya. Nah, di sini juga kaki pengereman berubah, piringan sama kaliper. Untuk piringan ini udah berapa kali ubah ya gitu. Ini sebelumnya pakai kayak
yang floating gitu loh. Yang TSM, goyang-goyang gitu. PSM ya. Cuman kena di adapter Om. Jadi sekarang pakai yang Scarlett yang tipe flat gitu aja. Jadi karena adapternya itu ada beberapa besi-besi gitu, jadi di floating itu kena. Jadi dia nggak nempel dia di dudukan adapter disknya. Jadi makanya ganti ke sekarang pakai Scarlett. Karena waktu itu cuma ini yang doang yang ada. Modelnya juga udah wave ya? Iya udah wave. Yang untuk pengereman kaliper RCB S series. Yes. Itu juga bubut. Bubut juga untuk masangnya. Bracketnya bubut. Karena nggak ada bawaannya. Di Lancar Jaya juga? Enggak, ini di Prokit. Di Prokit. Ini beda ya, touring bengkel ini aku. Oke, siap. Nah, untuk memperkuat kaliper, selang rem sama master pakai apa? Selangnya pakai TDR. Ya TDR ya karena yang untuk di ibaratnya budget yang lumayan nggak terlalu mahal dengan kualitas oke, TDR kan bagus TDR gitu. Nah, untuk master rem sekarang ini pakai KTC 7NB. 17 apa 16 diameter itu. Lumayan pakem. Iya, mumpanya lebih kuat lah ya. Iya, pengen pakai RCB S1 juga biar sekeluarga RCB, cuman nemunya ini. Ya, nemunya ini soalnya. Untuk lainnya Om, ada windshield ini gimana? Windshield aku tuh sebenarnya kiblat modif itu pengennya tuh ke Thailand gitu. Thailand kayak bukan tapi yang tapi kayak warnanya gitu. Nggak terlalu. Tapi nggak suka ring 17 gitu. Karena kebutuhan harian kayak ring 17 nggak oke kan gitu. Jadi windshieldnya aja deh. Windshieldnya kan ala-ala bening Thailand. Kalau Thailand kan rata-rata kan dia banyak partnya itu kayak standar, cuman aftermarket tapi dia bentukannya standar gitu. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Ternyata ini bautnya juga udah berubah. Ini berapa persen sih udah pakai Probol? Ini untuk yang body semuanya udah. Sampai bagian knalpot udah, kecuali dalam mesin doang yang belum. Semuanya udah, yang pakai bagian yang kelihatan ini udah semuanya. Probol semua. Udah Probol semua. Jadi jenis Probolnya juga yang L semua ya? Macam-macam sih. Macam-macam sih. Karena ada beberapa Probol yang kalau ini kan saya pakai yang tipe Star. Cuman tipe Star itu ada di cuman bisanya dia cuma ada buat CVT sama body. Tapi buat kayak knalpot itu masih ke flower. Jadi agak campur dikit gitu. Siap. Nah, dari pengalaman Om tentang Probol nih Om, itu yang dirasain pada saat masang atau cuma looks doang sih untuk bautnya itu sendiri? Kalau untuk fungsi ya, kalau aku pernah lihat di YouTube ya, Probol itu bobotnya itu sebenarnya lebih ringan daripada bot biasa gitu, dan stainlessnya juga, dan dia juga anti karat kan gitu. Nah, dan looksnya itu juga dapat gitu. Jadi fungsinya apa? Kalau bot biasa kan kita tahu ya karatan, karena hujan. Gitu ya, kalau stainless ini kan dia lumayan tahan lama lah gitu, karena ya ini kadang motor parkirnya panas, kadang kita hujan, kita juga nggak tahu kan. Jadi, tapi kita kan masih pengen tetap looksnya masih oke lah gitu. Jadi look sama fungsi masih layak lah ya. Soalnya saya modifnya mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya mau beli apa gitu, setiap mau beli apa, kalau fungsinya menurut saya nggak cocok gitu, saya nggak beli. Contohnya knalpot masih standar. Masih belum ketemu jalan keluarnya. Pengen tapi masih nyari yang pas lah yang gitu. Pas. Siap. Nah, lanjut ke tengah. Atas dulu deh. Ini yang menarik spion. Ternyata ini udah berubah. Pakai apa, Om? Ini spion lagi in banget sekarang gitu. Ini Yamaha lagi. Yamaha, keluarga Yamaha. Ini punya leluhurnya F125. Atau orang banyak nyebutnya X1. Ini termasuk dibilang langka juga enggak, cuman jarang orang mau jual. Masih agak susah nyari di bengkel-bengkel. Jadi harus beli kayak online atau ada yang jual secara individu. Ini udah langsung pasang Om? Nggak ada yang dirubah? Enggak, karena satu keluarga Om. Yamaha punya ya? Katanya sih kalau buat di Honda ada kiri kayak biasanya nggak bisa kepasang. Ada kanan gitu. Ada yang perlu diubah gitu. Kalau ini soalnya kan aku ngelihat dari kayak teman-teman yang pakai kayak Vario, PC gitu, pengen pakai ini kan, gitu kan. Soalnya kalau Honda kan klik ya, yang lagi populer. Kalau Yamaha X1 ini, cuman katanya harus ada diubah gitu. Cuman aku juga kurang. Drat kalau nggak salah. Iya, dratnya harus diubah lagi. Gitu. Iya. Untuk hand grip RCB ya. Ini nyaman banget sih, tadi sempat tak pegang-pegang. Oke, lanjut ke belakang Om. Belakang kanan dulu. Itu ada radiator knalpot belum ya? Itu bisa diceritakan apa yang dirubah Om?
radiatornya? Oh, radiator ini udah sempat beberapa kali ganti. Cuman yang sekarang itu aku lagi tertarik sama Arumi Motorsport. Di TikTok dia tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi dia punya punya radiator itu bentuknya itu menarik semua. Sama dia punya logonya itu juga bagus gitu. Itu radiator sama bracket selang rem itu ARM semua. Jadi warnanya selaras. Jadi ini bracket pengereman itu merah semua. Bagian itu dibikin kayak stainless biar looks-nya masih nyamain ke baut. Iya benar sih. Jadi rapi dipandang. Kode sana merah-merahnya dapat juga ya. Oke, knalpot nggak dirubah, masih standar. Ke kiri sekarang, untuk CVT ada yang dirubah nggak? Daleman atau lain? CVT udah ganti, main bubut-bubutan sama mangkok dan lain-lainnya. Selebihnya standar. Masih standar. Belum. Oke, siap. Nah, suspensi nih Om, pakai yang tabung punyanya KTC. Ini ada alasan khusus atau udah sempat riset juga? Sebelumnya itu pakai DBS Premium ya, yang warna kuning yang mirip Ohlin banget gitu. Nah, jadi beli KTC ini karena itu ada hubungannya di velg. Jadi sebelum mau beli velg itu pengen beli Ohlin double shock. Jadi waktu itu ada yang jual Ohlin double shock dengan harganya itu sama kayak modalin bikin velg. Cuman pas dipikir-pikir lagi kayak kalau kayaknya Lexi pakai double shock Ohlin banyak lah ya gitu ya. Makanya dipikirin ke velg. Nah, pas diubah ternyata kuning itu agak mengganggu Om. Jadi ganti ke agak menor dikit ya. Agak menor dikit ya. Jadi milih KTC Extreme. Jadi looks-nya itu kayak adalah nyatu bagian CVT-nya, bagian ini. Jadi karena dia warnanya juga nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu gelap juga. Dan dibilang empuk, KTC Extreme ini empuk sih, empuk banget. Untuk harga berapa? Untuk harga KTC Extreme ini variatif sih Om. Ada yang jual 8,5 sampai 9,5. Cuman aku dapat di 900. Macam tergantung. Ini khusus Lexi atau gimana? Punya Mio. Lagi-lagi punya Mio. Lagi-lagi punya Mio. Pokoknya nih motor sebagian punya Mio. Rencana marketnya nggak ada ya? Nggak ada. Rencana knalpot ini mau dibikin punya Mio juga. Ada racun dari teman dia. Oke, untuk suspensi ini lebih gede nggak ya? Nggak juga ya? Nggak juga, sama ya? Sama aja semua. Oke, siap. Nah, yang ke atas sedikit jok standar lah ya untuk harian. Ya standar harian, cuman diganti kulit itu yang throttle up yang agak grip, agak balap gitu ya. Cuman nggak licin gitu ya? Iya biar nggak licin juga. Cuman ya ternyata nggak terlalu enak-enak juga buat harian. Enak sih duduknya, cuman kalau lama-lama kayak kaku gitu. Jadi agak geser itu kayak kalau lama kayak apalagi celana jeans nggak ngikut ya. Nggak ngikut dia. Diam dia gitu. Ini mau dipikirin lagi mau diganti enaknya apa gitu. Oke, siap. Nah, mungkin dua terakhir Om. Kenapa disebut Red Sis? Ada alasan khusus nggak? Alasannya sih simple banget sih, karena ini Lexi warna merah gitu. Kayak di Instagramnya kan namanya Just Rexis gitu. Just Rexis itu cuman kalau dipanjangin lagi Just Red Lexi S. Kalau di bahasa Indonesianya cuma Lexi S merah. Jadi ya ini motor cuma motor Lexi S merah lah, nggak ada nggak terlalu istimewa gitu. Karena kan kalau Lexi kan juga nggak terlalu hype kayak kakak-kakaknya lah gitu. Ya nggak hype Aerox NMAX gitu. Dia ibaratnya underdog banget lah gitu. Cuman bagi beberapa orang ya ada bagusnya juga. Malah dulu saya ngejekin ini motor. Malah punya aja nih ya? Iya malah punya. Dulu waktu sempat pakai PCX CBU, Lexi ini baru keluar saya ejekin karena lampu depannya milik PCX CBU yang CBU yang 150. Iya. Cuman pas mau beli mikir-mikir lagi kan kayak Lexi kok keren ya gitu kan. Ayo udahlah akhirnya kayak ngejilat ludah sendiri akhirnya. Terus ini apa logo-logo triple petir itu? Ini logo apa sih namanya itu ada salah satu brand di Jakarta namanya Southside Boys. Jadi karena ini dicat kan, jadi logo Yamaha itu nggak bisa nempel lagi, ya sekalian dah cari yang agak variasi dikit gitu. Apalagi kalau kayak di Jakarta Bandung logo ini lagi keren, agak keren, lagi naik-naiknya juga gitu. Oke, siap. Terakhir Om, mungkin project selanjutnya deh yang masih ditunggu di Red Lexus ini apa? Untuk selanjutnya sih aku ada paling nggak terlalu banyak sih, karena kebanyakan ngubah juga pusing ya gitu. Karena ya untuk kalau aku kan konsepnya
daily proper lah gitu, yang buat harian nyaman, buat nongkrong Bisa enak lah. bisa gitu, buat pamer pamer-pamer orang lain masih bisa Iya, gitu. buat di IG gitu. Iya, buat di IG, buat di kontenin oke lah Iya. gitu. Palingan sih cuman nyari knalpot sih Om. Aku ada nemu ada Lexi, salah satu teman gue di Instagram, jadi dia pakai knalpot Mio, cuman ujungnya itu pakai fiction. Gitu, kebayang nggak? Jadi kayak knalpot fiction dia, tapi dia kalau fiction kan panjang, jadi ganti itu pakai knalpot Mio, ntar kayak di bedel orang, diganti leheran tapi belakang fiction, jadi knalpot tuh agak kecil. Lagi-lagi barang Mio dipasang. Iya, lagi-lagi Mio. Iya, barang-barang Mio. Cuman sih itu sama palingan pengen nge-up mesin ke 155 Aerox. Biar agak bertenaga lah ya. ada tenaga lah gitu. Oke, Agak siap. ada atasnya. Oke, mungkin terakhir Om, biar gambaran mungkin teman-teman ada yang naksir untuk kayak gini aja nih Om, kurang lebih uang yang udah dikeluarin berapa Om? Untuk kayak gini sih aku juga nggak nyangka ya Mbak, karena kan aku ada ngitung budgetnya juga lah gitu, biar kita tahu ntar misalnya kalau bosan kita mau jual atau berapa gitu. Ternyata nyampe 10 Om. Padahal cuma gini doang. Iya sih. Kayaknya sih mahal di velg. Oh, velg sama iya. Velgnya mahalin. Itu ya, ya. ngeset velgnya mahal. Kalau aslinya mungkin ya nggak nyampe. Kalau itu kan nyampe 10 ternyata. Udah nyampe 10. Perintilan-perintilan kecil. Perintilan iya. Bener, Karena yang kecil-kecilnya juga lumayan kalau dihitung-hitung kan ya. Iya. Kalau kita tahu lah baut-bautan ini kecil-kecil, tapi kalau dihitung lumayan. dia dihitung lagi ternyata udah nyampe jutaan juga gitu. Bener juga sih, kurang lebih 10 ya. Belum ini berapa di body aja udah ada 16 gitu kan, kali berapa lumayan belum CVT. Iya, bener. Di bagian depan ini yang agak mahal sebenarnya. Kalau buat bautan probol ini bagian kaliper tuh lumayan. Maksudnya itulah bagian yang mahal daripada yang lainnya. Kalau CVT body masuk murah lah gitu. Oke, siap. Terima kasih Om informasi Om. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi modifikasi dari Lexi. Semoga teman-teman bisa ada bayangan lah konsep modifikasinya seperti apa. Sekali lagi ya, modifikasi itu kembali ke personal masing-masing ya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika mau kontes ya segmennya harus diikutin dari awal, biar nggak begitu jadi motormu dirubah lagi kayak gitu. Selain itu, biaya juga berpengaruh. Kadang-kadang motornya udah ngabisin banyak, tapi kok ada juga yang nggak suka. Ya itu biasa teman-teman, dalam dunia nyata like dislike itu biasa. Kadang-kadang yang modifnya simple malah banyak yang suka. Jadi jangan takut untuk berkarya, terus berkarya aja. Like dislike itu banyak, nggak usah dipikirin gitu. Jadi sekian dari saya Adit dan si Redsis, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.